له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam, diberikan hidayah taufik dan nikmat-nikmat yang lainnya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kiamat. Baik. Ya, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari buku Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha. Yang terakhir sampai halaman berapa Pak kita? Waktu itu ya. Halaman 58 Ustaz. 58 ya. Oh, baik, baik. Jadi waktu itu ya alhamdulillah ini sudah kita jelaskan ya. Jadi waktu itu sudah kita jelaskan kata benda bersambung dengan dhamir ya. Dhamir yang pertama mukhatab itu dengan anta ataupun ka. Kemudian dhamir ghaib hu dengan ha. Jadi ketika baituhu berarti dia muzakkar, sedangkan baituha muannas. Kemudian baiti yaitu bersambung dengan ya mutakallim menunjukkan makna saya. Gitu ya, baiti rumah saya. Baituha rumahnya laki perempuan, baituhu rumahnya laki-laki. Itu sudah kita jelaskan. Kemudian jadi kata benda ya, kata benda bersambung dengan dhamir. Dhamir bisa dengan ya, ka, ki, ta, tu, atau ti, ha, hu, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya huruf jar, li, lam, ya, bersambung dengan dhamir juga, laka, gitu ya, lahu, laha, lahi, yang ini, laha, lahu, li, maksudnya li, gitu ya. Itu juga sudah kita jelaskan. Kemudian selanjutnya juga sudah kita kita jelaskan tentang mudhaf, mudhafun ilaih, bagaimana menyandarkan kalimat pada kalimat yang lainnya. Jadi la, lam itu bermakna kepemilikan, lahu misalkan. Baginya, baituhu rumahnya, baituha gitu ya. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah yang nomor 6 ya iqra li laka lahu laha li. Nah, ini juga lam huruf jar bersambung dengan dhamir ya mutakallim. Li kepunyaan saya, milik saya, bagi saya. Laka bagi kamu laki-laki. Lahu baginya laki-laki. Laha baginya perempuan. Nah, gitu ya. Jadi milik itu pun jadi kepunyaan saya. Hampir-hampir sama dengan bermakna inda. Nanti indah, indahu, indaka, indaki, indi. Nah, begitu juga nanti dengan ma'a. Ma'a, ma'ahu. Bersamanya laki-laki. Ma'aha.
bersamanya perempuan. Ma'aka, bersama kamu laki-laki. Ma'aki, bersama kamu laki-laki perempuan. Ma'i, bersama saya. Nah gitu ya. Jadi ini li, lahu, laha, ka, ataupun inda, kemudian ma'a, ini hampir sama. Seperti sini contohnya, nomor 1 halaman 58. Li ukhtun wahidatun. Li. Nah, di sini maksudnya berarti tadi menunjukkan kepemilikan ataupun saya, milik saya ataupun bagi saya. Li ukhtun wahidatun. Saya memiliki satu saudara perempuan. Li. Nah, itu. Itu kalau kita terjemahkan. Atau bagi saya ada satu orang perempuan, atau saya mempunyai ya saudara perempuan. Alaka akhun? Nah, apakah kamu punya saudara? La, mali akhun. Saya tidak mempunyai saudara. Nah, begitu ya. Ukhti laha tiflun saghirun. Saudara perempuan saya memiliki anak kecil, mempunyai anak kecil. Nah, gitu ya. Laha. Nah, ini kembali kepada ukhti. Nah, baginya begitu menjadi. Atau dia memiliki satu anak laki-laki. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Temanku mempunyai satu saudara laki-laki dan perempuan. Akhun wa ukhtun. Nah, gitu ya. Zamili. Nah, ini. Li, misalkan seperti kalau kita buat li qalamun. Saya mempunyai pena, satu pena. Li kitabun. Saya mempunyai satu buku. Li sayyaratun. Nah, gitu ya. Nah, baik Pak. Jadi kita buat seperti itu. Begitu juga nanti dengan inda. Indi di sisi saya. Begitu juga dengan ma'a. Ma'i bersama saya. Nah, itu. Jadi kalau kalimat-kalimat seperti ini disambung dengan dhamir ya. Jadi ka itu namanya dhamir namanya ya. Ki sama ha, hu, kemudian ya. Indi kitabun. Naqul li akhun. Jadi untuk naqul kita mengatakan halaman 59, jadi kita katakan indi kitabun. Indi kitabun. Saya atau di sisi saya ada buku. Wah, dan kita katakan li akhun. Saya mempunyai saudara. La naqul kita tidak mengatakan indi akhun. Jadi dia kelihatannya di sini kalau misalkan untuk yang berpikir, nah dibuat misalkan li. Tapi kalau tidak, maka digunakan dengan kata inda, gitu ya. Untuk penggunaan antara inda dengan li ataupun lahu, gitu ya. Ya, taib. Indi. Jadi kalau indi, sekali lagi, indi kita gunakan li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal. Makanya di sini halaman 59 yang di atas itu nakul. Nakul itu maksudnya kita mengutakan kalimatnya indi kitabun. Saya punya buku. Karena kitabun ini tidak berakal, maka dibuatlah kalimat indi. Jadi kalau misalkan kita menanyakan kepada seseorang, apakah kamu punya buku? Hal indaka kitabun? Nah gitu. Jadi buat indah. Jangan kita katakan hallaka kitabun. Jangan kita katakan hallaka. Walaupun maknanya hampir sama. Tapi hal indaka. Jadi kalau inda itu kata para ulama digunakan li ghairil aqil. Seperti hal indaka sa'atun, hal indaka. Jangan kita katakan hal laka sa'atun, tapi katakanlah hal indaka sa'atun. Na'am indi sa'atun. Jangan kita katakan na'am li sa'atun. Kita katakan misalkan kita menanyakan apakah kamu punya sepeda misalkan. Hal indaka darrajatun? Na'am indi darrajatun. Jangan dikatakan halaka. Nah, jadi di sini sekali lagi untuk menanyakan tentang kepunyaan atau milik, apakah kamu punya ini, apakah kepunya ini,
maka untuk yang tidak berakal kita katakan inda. Nanti kita hanya menambahkan kap atau ki atau ya atau hu atau ha. Tapi untuk yang berakal kita katakan li. Ini lil aqil, li ukhtun wahidatun. Nah, jadi ini mungkin yang pertanyaan seperti pertanyaan yang sebelumnya Pak Zaka gitu, apa perbedaan antara penggunaan inda dengan la, dengan li? Nah, sekali lagi di sini sudah jelas. Jadi kalau li ataupun laha, lahu, laka, laki, lakuma, berarti ini untuk yang berakal. Li ibnun, saya punya anak laki-laki. Li ummun wa abun, saya punya ibu dan bapak. Jadi alaka akhun, nah itu cocok. Jangan dikata-katakan aindaka akhun. Nah, itu enggak benar. Aindaka akhun. Nah, maksudnya apakah kamu punya saudara laki-laki? Maka bahasa Arab yang benar alaka, laka. Nah, jangan aindaka. Itu bedanya tadi ya. Li akhun wa ukhtun misalkan. Kalau ada orang mengatakan aindaka ummun, itu berarti tidak benar. Tapi yang benar alaka ummun, nah itu yang benar ya. Aindaka kitabun, benar. Kalau ada orang mengatakan alaka kitabun, tidak benar. Karena kitabun itu tidak berpikir, maka kita gunakan dengan kata aindaka. Nah, baik. Nah, seperti itu Pak penggunaan untuk membedakan antara inda dengan la. Jadi indaka laka, indi li, indaki laki, indahu lahu, indaha laha. Nah, bagaimana Pak? Bisa dipahami ya penggunanya? Ya, penggunaan antara lam, li, laka, lahu, laha ini sekali lagi dipakai untuk yang berakal. Untuk yang berakal. Kalau kita ingin menanyakan seseorang tentang apa? Apakah dia punya ini, punya apa, punya ini, punya ini, punya ini, maka kita gunakanlah dengan kata-kata salah satu apakah li atau laka atau lahu atau laha. Tapi kalau misalkan kita menanyakan apakah dia memiliki ini, kalau yang ditanyakan itu adalah benda yang tidak berakal atau sesuatu yang tidak berakal, maka kita gunakan dengan inda. Aindaka sayyaratun, kalau laki-laki. Perempuan aindaki, alaha, kalau yang berakal. Aindaha, aindahu. Nanti tinggal jawab. Naam indi, la ma indi. Nah itu jawabannya seperti itu ya. Baik, itu penggunaannya. Baik, itu untuk tamrin atau untuk penjelasan nomor 6. Jadi ili, laka, lahu, laha. Nah, jadi bedanya tadi sekali lagi ya, nah anak ini sampaikan di sini untuk perbedaan antara penggunaan indaka dengan laka. Baik. Sekarang nomor 7. Ma'a. Nah, ini ma'a. Bersama artinya kebersamaan bersama. Berarti kalau ma'aka bersama kamu. Ma'aki bersama kamu perempuan. Ma'ahu bersamanya laki-laki. Ma'aha bersamanya perempuan. Ma'i disambung dengan ya bersama saya. Kalau misalkan nama orang bersama si fulan, ya sebutkan aja orangnya. Ma'a siapa namanya? Ma'a Ustadz, Ma'a Khalid, Ma'a ya tinggal kita menyebutkan ya siapa. Kita bersama siapa misalkan. Contohnya misalkan saya pergi bersama Khalid atau saya keluar bersama Muhammad. Nah, kharajtu ma'a Muhammadin. Nah, jadi kalau ada kata-kata ma'a, ini kalau setelahnya misalkan nama orang, langsung nama orang, ataupun kata benda, bukan bersambung dengan dhamir, maka dia langsung dimajarurkan ya. Kalimat yang setelahnya dijarkan. Berharokat kasroh. Itu untuk i'rab ataupun ketentuan bacaannya. Misalkan, ma'a Khalidin. Jadi ma'a di sini kedudukannya seperti huruf jar. Kalimat yang setelahnya dijar
dijarkan. Ma'al ustazi. Nah, langsung. Jadi jangan ragu-ragu untuk membaca kalimat yang jatuh setelah ma'a, maka dijarkan. Kata benda ya, kata benda yang jatuh setelah ma'a, maka dia dijarkan. Coba nanti ada tanda jar itu bentuknya tanda jarnya kasrah, ada juga tanda jarnya yang fathah. Jadi ingat tanda jar itu tidak selama-lamanya kasrah, tidak selama-lamanya i, tapi bisa juga nanti tanda jarnya dia fathah kalau dia isim yang tidak boleh bertanwin. Misalkan kalau isim yang tidak boleh bertanwin seperti nama misalkan. Nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Ma'a Fatimah, ma'a Fatimata. Nah, itu tanda jarnya di situ fathah. Nah, baik. Itu nanti ada juga pembahasan yang lain ya. Baik, seperti itu Pak ininya ya. Jadi sekali lagi. Jadi untuk ketentuan ma'a di sini perhatikan ma'a kalimat yang jatuh setelahnya. Kata benda ya maksudnya. Adapun kalau dhamir setelahnya ya udah langsung ma'ahu gitu. Ma'aka, ma'aki, ma'aha, ma'i, gitu. Ini maksudnya kata benda yang bukan dhamir. Ya bukan dhamir, yang jatuh setelahnya maka dia dijarkan. Ma Khalidin ini benar. Ma Khalidun salah. Ya. Begitu juga nanti kalau misalkan dia bersama perempuan maka kembalinya kepada ma'aha, jangan ma'ahu. Misalkan Aisyah bersama suaminya. Aisyah tuh ma'aha zaujuha. Jadi hak kembali kepada Aisyah. Jangan Aisyah tuh ma'ahu. Berarti ini tidak benar. Nah, misalkan nanti kita tinggal menanyakan. Man ma'aka? Siapa yang bersamamu? Man ma'ahu? Siapa yang bersamanya? Man ma'aki? Siapa yang bersamanya? Bersama engkau perempuan. Nah, gitu ya. Jadi ma'a itu mudhaf ya. Kalimat yang setelahnya berarti mudhafun ilaih. Jadi tugas atau fungsi dari ma'a itu sama seperti huruf jar. Sekali lagi, fungsi dari ma'a sama seperti huruf jar, berarti dijarkan. Dengan tanda jarnya kasrah dan fathah. Kalau fathah berarti kalimat yang tidak bertanwin. Misalkan seperti yang Anda bilang tadi, ada kalimat nama perempuan yang lebih dari 3 huruf, maka kalau ada ma'a, tanda jarnya fathah. Atau nama laki-laki yang diakhiri dengan apa? Yang diakhiri dengan ta, seperti Hamzatu, Tolhatu. Maka kalau ada ma'a Tolhata, ma'a Hamzata. Jadi tanda jarnya fathah, bukan kasroh. Usamatu, kalau ada ma'a Usamata. Nah itu. Ya, jadi kalimat yang tidak bertanwin, kalau dia jar, tanda jarnya fathah. Adapun kalau kalimat yang bertanwin, tanda jarnya kasroh. Baik, ya. Sekarang coba Pak, satu-satu dibaca untuk ma'a. Nah, di sini praktek setelah kalimat ma'a itu dijarkan. Silakan dibaca satu persatu. Dibaca dan diterjemahkan ya. Dari nomor 1 ya Ustaz ya. Iya, benar Pak. Baik. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Iya, terjemahkan. Telah keluar Hamid bersama Khalid. Masya Allah, bagus. Hamid telah keluar bersama Khalid. Nah, di sini kita lihat penggunaan ma'a Khalidin. Kenapa Khalidin? Dia mudhafun ilaihi. Jadi ma'a di situ posisinya seperti huruf jar. Berarti kalimat yang setelahnya dijarkan. Maka nggak boleh dibaca nanti. Kalau misalkan nanti kita sudah praktek baca buku yang tidak ada harokat, maka lihat kalau ma'a setelahnya berarti ingat. Nggak boleh baca ma'a Khalidun. Hanya 2 saja yang dibaca. Imma da, imma din. Kalau dia isim yang tidak bertanwin, fathah. Tapi kalau yang bertanwin dengan kasroh. Ya, bagus. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut Pak, nomor 2. Silakan yang lain. Zahabat tabibu ma'al muhandisi. Iya, terjemahan. Dokter itu telah pergi bersama insinyur.
Iya, jadi ma'al muhandisi benar ya. Di situ muhandisi nggak boleh dibaca ma'al muhandisa karena dia memang bukan isim yang tidak bertanwin. Kemudian nggak boleh baca juga ma'al muhandisu. Yang benar ma'al muhandisi. Masya Allah, mumtaz. Lanjut. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Masya Allah. Terjem. Guru itu duduk bersama kepala sekolah. Masya Allah. Iya, bagus. Nah, coba sekarang Pak. Kalimat yang ketiga ini, guru itu sekarang coba ditukar. Dokter itu duduk bersama bersama insinyur. Gimana bahasa Arabnya? Dokter itu duduk bersama insinyur. Jalasat tabibu ma'al muhandisi. Masya Allah, bagus. Sekarang coba. Ustadz itu duduk bersama murid. Jalasal ustad. Ya, jalasal ustadu ma'al siswa atau talib murid. tolibi. Ma'at talibi. Iya, Masya Allah. Bagus, baik. Iya, lanjut nomor 4. Man ma'aka ya aliyin. Nah, ini sekali lagi. Dulu sudah kita bahas tentang munada. Munada, nida ya, panggilan. Dengan diawali dengan kata-kata ya. Jadi kalau misalkan nama yang setelahnya berarti langsung dibaca rofa tapi nggak boleh bertanwin. Ya Aliyu, ya Muhammadu, ya Ustadzu. Nah ingat, jadi kalau ya di sini nida itu adalah untuk memanggil. Ya wahai Ali. Kalau setelahnya maka dia marfu. Ya seperti ini misalkan kalau nama orang langsung ya Aliyu. Ya Aliyu. Kecuali kalau misalkan dia nama orang itu murakkab atau mudhaf ilaih ya Abdallah baru fathah. Tapi kalau cuma ya Aliyu, ya Muhammadu, ya Utsmanu, maka dia baca marfu dan tidak boleh bertanwin. Coba diulangi. Man ma'aka ya aliyu mili. Bagus. Terjemahkan. Apakah yang bersama dengan kamu Ali? Yang bersama saya adalah teman saya. Baik, Masya Allah, bagus. Lanjut. Ustaz. Aminatu ma'aha zauzuha. Artinya Aminah bersama dengan pasangannya. Ya, bersamanya adalah suaminya, ya. Kenapa ma'aha di sini, Pak? Bukan ma'ahu? Karena Aminah muannas. Iya, Aminah muannas. Cuma di sini ya terkadang gitu ya, terkadang ya penggunaan nama itu makanya kadang nama di Arab itu nama laki-laki, tapi di Indonesia nama perempuan. Ada yang seperti itu ya. Di Arab misalkan nama orang perempuan, tapi di Indonesia namanya laki-laki gitu ya. Seperti apa contohnya, Pak? Maisyarah ya. Maisarah itu nama apa? Laki-laki kalau di Arab, kalau di sini Iya, perempuan. tapi kalau di Indonesia dibuat nama siapa? Perempuan nih. Nah, itu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kita kembalikan kepada ya istilahnya seperti itu. Ya namanya kita lihat bagaimana kelebihannya memang itu dipakai laki atau perempuan gitu ya. Baik, bagus, Masya Allah. Nah, sekarang di sini nomor 6 sama ya, kharaja abi minal bait. Abi, bapakku keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu, siapa yang keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Gitu ya, taib. Nah, nomor 8. Di sini tamrin nomor 8. Kalimat benda. Baitun. Abun, akhun, itu kalimat bendanya ya. Disambung dengan dhamir ka.
menunjukkan kamu, ya rumahmu laki-laki. Sambung dengan hu, rumahnya laki-laki. Baituha, rumahnya perempuan. Baiti, rumahku. Nah gitu. Jadi kalau kata benda ya disambung dengan dhamir seperti itu misalkan penggunaannya. Nah, sekarang di sini juga abun. Abuka, abuhu, abuha, abi. Kalau akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Nah, gitu ya. Baik. Nah, sekarang coba ana sebutkan kalimatnya langsung disesuaikan dengan dhamir-dhamirnya Pak ya, seperti di sini baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Nah, sekarang coba. Nah, ini kan qalamun. Coba, jadi bagaimana Pak susunannya kalau qalamun? Siapa yang belum? Sudah semua, Ustaz. Mulai dari satu lagi. Oh, sudah semua? Nah, Iya. Coba sekarang berarti kembali nomor 1 lagi Pak. Jadi kalau qalamun jadi bagaimana susunannya Pak? qolamun, qolamuka, Terus? qolamuhu, qolamuha, Iya. qolamuki. Qalami. Afwan. Qolami. Masya Allah. Baik, lanjut. Kemudian nomor 2, sayyaratun. Coba. Silakan, yang lain. Sayyarotun, sayyarotuka, sayyarotuhu, sayyarotuha, sayyaroti. Masya Allah. Lanjut. Darrajatun. Darajatun, darajatuka, darajatuhu, darajatuha, darajati. Bagus, Masya Allah. Sa'atun. Sa'atun, sa'atuka, sa'atuhu, sa'atuha, sa'ati. Sa'ati. Baik, Masya Allah. Bagus. Lanjut. Qamisun. Komisun. Komisuka, komisuhu, komisuha, komisi. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Iya. Lanjut. Sekarang coba dibaca lagi nomor 1, 2, 3, 4. Secara bergantian lagi. Silakan. Dibaca dan diterjemahkan. Nah ini untuk mempraktekkan tadi. Jadi kalau kata benda bersama dengan dhamir ya ataupun dhamir ka atau hu atau ha atau hi. Ya, silakan Pak. Diulangi lagi. Nomor 1. Abi wa ummi fil baiti. Terjemahkan. Ayah dan ibu saya di dalam rumah. Masya Allah. Ayah dan ibu saya di dalam rumah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Lanjut. Aina abuka ya Hamidu? Zahaba ila suqi. Di mana ayah kamu, wahai Hamid? Dia telah pergi ke pasar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. A'akhauka tabibun, A'akhuka. A'akhuka. a'ahuka tabibun, la huwa mudarisun. Mudaris. Mudarrisun. Terjemahkan. Apakah laki-laki itu dokter? Saudaramu laki-laki. Apakah saudaramu seorang dokter? Bukan, dia seorang kepala sekolah. Bukan. Kalau kepala sekolah mudir. Kalau mudarrisun guru. Bukan, dia seorang guru. Masya Allah. Taib. Iya. Di sini penggunaan ka ya. Taib. Lanjut. Nomor 4. Zainabu fir riyad, akuha Lagi. Zainabu fir riyadi. Zainabu fir riyadi, akuha
Qaifi wa abuha fil Madinatil Munawwarah. Masya Allah. Terjemahkan. Zainab berada di Riyadh dan saudaranya berada di Taif dan bapaknya berada di Madinah, di kota Madinah. Baik, Masya Allah, kota Madinah ya. Nah, di sini jadi akhuha. Penggunaan karena kembali kepada Zainab ya. Abuha. Ya, baik. Lanjut nomor 5. Baik. Hada tolibun. Hada tolibu. Hadzat talibu. Baik. Hadat tolibu abihu waziru. Abuhu. Abuhu waziru wa akhihu. Wazirun ditanwinkan. Wazirun wa akhihu. Wa akhuhu. Tajirun kabirun. Coba ulangi lagi, Pak. Hadzat talibu. Hadat tolibu Tonya panjang. abuhu. Hadzat talibu. Hadat tolibu abuhu. Wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Tajirun kabirun. Tajirun kabirun. Iya, terjemahkan. Itu bapaknya pelajar. Wazirun lupa anak. Wazirun. Ada talibu. Siswa ini bapaknya seorang wazir. Apa wazir, Pak? Wazirun. Apa yang wazir? Nggak salah, waktu itu sudah lewat ya. Kata wazir sudah ada. Udah jauh nih. Wazir. Apa wazir? Wazir. Apa itu? Wazirun. Wazir. Jadi istilahnya kalau kita di Indonesia ini, ya istilahnya bawahan-bawahannya presiden itu apa, Pak? Ada ini, ada ini. Menteri. Itu maksudnya menteri Wazir, agama. wazir. Ya, itu wazir. Iya. Jadi pelajar itu ayahnya menteri. Seorang menteri. Bagus. Seorang menteri dan kakaknya atau saudaranya pedagang yang besar. Nah, Masya Allah gitu. Bagus. Ya. Jadi wazirun itu menteri ya. Wazirun menteri. Makanya misalkan wazirul kharijiyah. Berarti menteri luar negeri. Wazirul dakhiliyah berarti menteri dalam negeri. Nah, gitu ya. Wazir. Baik, Masya Allah. Bagus. Lanjut lagi. Nomor 6. Lagi berarti nomor 1 ya. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Masya Allah. Mumtaz. Terjemahkan. Telah pergi saudaraku dari sekolah. Ke sekolah. Telah pergi saudaraku ke sekolah dan telah pergi ayahku ke kampus. Iya, Masya Allah. Mumtaz. Iya, bagus. Baik, Pak. Nah, sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada nama-nama orang. Nah, nama orang. Jadi gini ya. Ini membedakan nama orang laki-laki ya. Yang pertama yang tidak berakhiran ta. Kemudian kedua yang berakhiran ta. Jadi dibedakan di sini. Kalau nama laki-laki juga yang ada akhiran ta, maka tidak boleh bertanwin. Tapi kalau dia tidak berakhiran ta, bertanwin. Seperti Muhammadun, bertanwin. Khalidun, bertanwin. Hamidun, bertanwin. Abbasun, bertanwin. Mahmudun, ini bertanwin. Nah, di bawahnya ada kata ataupun nama orang, tapi diakhiri dengan ta hamzatu. Maka nama laki-laki yang berakhiran ta tidak boleh bertanwin. Hamzatu.
Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Nah ini nggak boleh bertanwin, nggak boleh baca hamzatun, salah. Talhatun, salah. Usamatun, salah. Nah yang benar jangan ditanwinkan. Jadi walaupun dia nama laki-laki yang berakhiran dengan tak marbutoh, maka jangan ditanwinkan. Nah ini kalau misalkan ada ma'a setelahnya, kalau misalkan sebelumnya, seperti misalkan ma'a hamzah. Ini tadi yang Anda sampaikan di awal. Kalau ma'a setelahnya nama orang, tapi dia tidak bertanwin, nama yang tidak bertanwin maka dengan tanda jarnya kas fathah. Ma'a hamzata, ma'a tolhata, ma'a usamata, ma'a muawiyata, ma'a ikrimata. Tapi kalau Muhammad, ma'a Muhammadin. Nah itu bedanya. Langsung tanda jarnya kasroh. Baik, ya. Sekarang coba di sini siapa lagi lanjut Pak? Berarti di sini perintahnya di bawahnya Iqra'il asma. Silakan dibaca nama-nama berikut dan diharokati akhirnya. Nah ini membedakan mana yang bertanwin, mana yang tidak bertanwin. Silakan Pak. Siapa lagi lanjut? Ya, Ustaz. Ya. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun ya, Ustaz? Anasun ya. Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Iya, nah gitu ya Pak. Jadi kesimpulannya untuk yang nomor 9 ini adalah membedakan nama laki-laki yang berakhiran ta atau yang tidak berakhiran ta. Adapun kalau nama perempuan, ya yang jelas dia lebih dari 3 huruf maka tidak boleh bertanwin. Seperti Zainab, pokoknya lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf. Ya, baik, baik. Masya Allah. Ada yang perlu ditanyakan Pak di sini? Atau ada yang mau ditanyakan yang kurang paham, yang kurang jelas dari pembahasan kita ini? Al-min Sa'il, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Tafadhol. Dari kaidah-kaidahnya. Nah itu tadi kaidah-kaidahnya yang sudah kita sampaikan. Tolong untuk diingat-ingat karena nanti itu akan digunakan ketika kita nanti misalkan membaca ya huruf-huruf ataupun ya kalimat-kalimat yang tidak ada harokatnya. Jadi penggunaan seperti itu, kaidah-kaidah yang seperti itu adalah sebagai alat kita nanti agar kita bisa mengetahui membacanya begini, cara membacanya begini, ya tentunya dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya mungkin kita cukupkan sampai sini saja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah di lain kali kita akan lanjutkan pelajaran yang ke-11. Nanti mungkin Antum bisa baca-baca halaman itu atau pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang Antum kurang bisa difahami, bisa Antum tandain, dikasih garis begitu ya. Nanti kita kembali kita pas pelajaran, bisa Antum tanyakan. Baik. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai di sini kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.